Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak di rumah, silakan sekarang siapkan buku dan pulpen untuk merangkum atau mencatat materi yang sekiranya dianggap penting. Ya. Pada kesempatan ini, Bu ini akan menyampaikan materi yaitu penataan produk, yang mana minggu kemarin kita sudah mempelajari pengertian display. Ya, tentunya masih ingat, atau yang masih belum hafal atau mengerti, Bu ini ulang kembali ya pertemuan yang minggu pertama. Apa itu display? Display adalah suatu peragaan untuk mempengaruhi calon pembeli melalui demonstrasi pemajangan barang sehingga memperoleh kesan tersendiri atau semi personal. Ya. Display atau yang bisa kamu sebut yaitu penataan, menata, ya. Ini untuk apa sih gunanya? Untuk mempengaruhi calon pembeli atau calon konsumen. Dengan cara apa, Bu? Menata produk melalui demonstrasi, ya, peragaan, ya. Atau dengan cara pemajangan barang. Ya, baik itu di toko tradisional ataupun di toko atau pasar yang dikatakan modern, untuk mempengaruhi, ya, mempengaruhi dalam arti dengan melihat pajangan atau display yang dilakukan oleh seorang pemilik toko, maka barang yang ditata tersebut akan mempengaruhi pandangan atau penglihatan calon konsumen terhadap barang yang kita tata tadi atau barang yang sudah kita pajang tadi. Kalau penataan barangnya dilakukan sedemikian rupa, ya, nanti otomatis produk atau barang yang kita tata tadi dapat menarik perhatian konsumen. Dari menariknya tadi, daya tarik tadi oleh konsumen, konsumen akan mempunyai keinginan untuk memiliki. Nah, supaya barang tersebut bisa dimiliki oleh konsumen tersebut, maka konsumen itu melakukan pembelian. Dengan begitu, produk atau barang yang kita pajang bertujuan untuk mempengaruhi calon konsumen, ya, supaya nanti mempunyai rasa keinginan untuk memiliki dan untuk membeli produk yang kita pajang, sehingga pajangan tadi bisa meningkatkan penjualan dari produk yang kita tata, ya, itu pengertian dari display. Kemudian produk itu mempunyai beberapa tingkatan. Di antaranya yang pertama yaitu produk inti, yang kedua produk berwujud atau produk normal, dan yang ketiga adalah produk tambahan atau produk yang disempurnakan. Mari kita bahas satu persatu. Produk inti, ya. Produk inti adalah produk yang sesungguhnya harus dibeli oleh konsumen karena memiliki manfaat sebenarnya. Contoh, misalnya kita beli sabun. Sabun banyak jenisnya. Kenapa kita beli sabun? Untuk membersihkan badan atau tubuh kita. Dari apa? Mungkin ada kotoran atau noda kita, ya, itu sesuai dengan fungsinya, ya. Membeli atau dibeli oleh konsumen karena memiliki manfaat sebenarnya. Manfaat sabun apa? Untuk membersihkan, untuk mencuci. Ya, dari apa? Ya, kalau sabun cuci tangan ya tangan, kalau badan ya badan atau seluruh tubuh. Tuh, memiliki manfaat sebenarnya. Manfaat sebenarnya dari produk yang kita beli. Yang kedua, produk berwujud atau produk normal, yaitu produk yang ditawarkan secara lengkap dan nyata kepada konsumen, di mana nanti produk tersebut terdiri dari pembungkus, ya, bungkusnya ada mereknya, mutu atau kualitas, corak dan ciri khas dari produk yang ditawarkan. Misalnya tadi kita untuk mencuci atau membersihkan badan kita dari noda atau kotoran, kita beli sabun.
Tetapi sabun tersebut tidak berupa barang yang sesungguhnya, artinya sabunnya itu saja, tetapi ya beserta dengan atributnya, dengan kemasannya, ya. Dalam kemasan nanti produk tersebut mempunyai yang namanya atribut, baik merek, kualitas, corak atau warna, bahkan ciri khas dari produk yang kita beli, ya. Misalnya sabun mempunyai ciri khas, ya, atau punya merek, sehingga kita sebagai seorang pembeli mendatangi sebuah toko, ya, Mbak, saya mau beli sabun, ya, karena sabun di toko itu variasi bermacam-macam, baik merek, ya, ukuran, termasuk warnanya, ya, sehingga kita menyebut merek. Dari kita menyebut merek, maka nanti seorang penjual akan mengambilkan atau memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Itu produk berwujud secara keseluruhan, ya, baik barangnya itu sendiri termasuk yang melengkapi, ya. Kemudian yang ketiga, produk tambahan atau produk yang disempurnakan, yaitu produk yang ditawarkan mencakup keseluruhan manfaat yang diterima atau dinikmati oleh pembeli, ya. Jadi gabungan tadi antara inti dan wujud, sehingga konsumen atau pembeli tersebut membeli suatu produk, ya, sebenarnya itu adalah membeli barangnya yang bermanfaat tadi itu, yang memiliki manfaat terhadap kita sebagai konsumen, tetapi tidak lepas dari atribut atau kemasan, pembungkus, yang mana nanti di dalamnya terdiri dari atribut yang lainnya, ada merek, ya, mungkin ada komposisinya, coraknya, dan ciri khas dari produk yang kita beli nanti. Itu adalah produk yang disempurnakan. Mungkin kalau zaman dahulu kita beli sabun masih dalam bentuk batangan tanpa ada pembungkus. Nah, dengan kemajuan, ya, dengan kecanggihan dari alat teknologi, kita mempermak atau memperindah, ya, selain memperindah juga melindungi produk yang kita jual dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya berdebu atau mungkin berkontaminasi dengan produk yang lainnya, dan mungkin ada serangga. Nah, sehingga dengan adanya produk tambahan mungkin berupa bungkus kemasan, produk tersebut akan terjaga kebersihannya, ya, sehingga konsumen tidak khawatir untuk membeli produk tersebut, ya. Berikutnya, ya, supermarket adalah salah satu contoh toko pelayanan mandiri yang dalam penjualan produknya dengan cara mengelompokkan barang meliputi barang supermarket, barang fresh, barang fashion, dan barang pecah belah. Yang pertama yaitu barang supermarket. Kalian tahu kan supermarket? Iya. Contohnya misalnya Matahari, Lipo, ya, seperti itu. Ini dikatakan supermarket karena barang pasarnya sudah, tokonya sudah dikatakan modern, ya. Yang pertama departemen food, ya. Departemen food ini apa, Nana? Barang-barang yang tergolong yaitu jenis makanan ataupun jenis minuman, ya. Barang jenis makanan dan minuman, baik mentah ataupun sudah instan, bisa dikonsumsi langsung. Makanan contohnya apa? Ya, bisa kerupuk, bisa biskuit, ya, roti, makanan-makanan yang pada umumnya seperti tenggo atau mungkin, ya, makanan bayi, remaja, dewasa, semuanya itu yang masuk makanan, termasuk yang minuman, ya, minuman seperti Coca-Cola, Sprite, ya, ada teh kotak, teh botol, itu macam-macam minuman. Yang kedua non food, karena non berarti selain yang tergolong dalam jenis makanan dan minuman,
sampo, ada sabun, nah itu non food. Kemudian yang ketiga, ya, ini departemen household yang dikatakan sebagai perlengkapan rumah tangga. Ya. Apa saja perlengkapan rumah tangga? Ya bisa timba, ya di supermarket itu ada sikat, ya ada perlengkapan rumah tangga, misalnya ada panci, ada baskom, ya seperti itu. Kalau sikat tadi bukan sikat gigi ya, sikat untuk membersihkan alat-alat dapur, gitu ya. Kemudian yang keempat, departemen toys. Ya, departemen toys ini adalah sarana atau tempat atau barang-barang khusus yang diperlukan oleh anak-anak. Iya, bisa boneka. Iya, boneka juga nanti ada yang kecil, ada yang besar. Ya, ada yang dari spon, ada yang dari kain, ada yang dari plastik, macam-macam. Ya. Termasuk yang mobil-mobilan, ada robot, ya, yang termasuk itu mainan buat anak-anak, ya. Baik yang manual ataupun yang jenisnya sudah canggih, ya, seperti pakai remote control, ya, pakai baterai. Nah, di sana macam-macam. Yang terakhir adalah departemen, nah ini stationery atau peralatan tulis dan kantor. Apa? Ada buku, ya, ada ballpoint, bisa juga penggaris. Nah, alat-alat yang dibutuhkan tuh peralatan tulis, menulis, ya, oleh sebuah perkantoran atau bisa juga digunakan oleh seorang siswa seperti kamu, ya. Pasti namanya siswa. Ini yang merupakan alat vital kamu adalah pensil, ballpoint, ya, termasuk penggaris, apalagi buku tulis. Karena tidak ada semua itu, materi yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu tidak bisa terangkum atau tercatat dengan baik. Meskipun di antara kalian mempunyai penghafalan atau pengingat yang baik, tetap ada yang namanya buku tulis dan ballpoint. Ya, termasuk nanti dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya, selain ditulis pakai tangan, nanti juga bisa diketik. Itu, ya, contoh-contoh peralatan tulis menulis, ya. Yang kedua, barang fresh. Apa itu fresh? Segar, ya. Segar di sini bisa diartikan, ya, meliputi bahan makanan yang masih segar atau olahan di mana memerlukan kondisi khusus dan memiliki masa kadaluarsa relatif singkat. Ya, ya, fresh di sini dalam arti barang fresh, ya, selain segar, ya, segar artinya buah baru dipetik. Di sini segar kalau misalnya bahan olahan tuh masih baru diproduksi, masih baru, katakan misal goreng baru digoreng, ya, itu fresh, ya, belum menginap, ya. Ataupun misalnya ikan, ya, bukan berarti harus hidup tapi tetap masih segar, dengan memperhatikan tempat dalam penyimpanannya. Biasanya supaya tetap fresh produk yang kita jual, ya, ditawarkan itu memerlukan tempat khusus, misalnya bisa di lemari pendingin, ya, seperti itu. Apa saja Bu yang dikatakan segar? Ya, bisa buah-buahan, sayur, daging, ya, itu. Ya. Kalau di sini mungkin untuk pemenuhan produk yang fresh masih belum ada, ya, kecuali di supermarket. Seperti itu adalah barang fresh. Yang berikutnya barang fashion atau sport, ya. Barang fashion dan sport memiliki produk atau mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam suatu kurun waktu tertentu. Contohnya apa? Barang fashion dan sport bisa pakaian, ya, pakaian pria maupun pakaian wanita, ya. Apalagi sekarang pakaian itu bervariasi, banyak ragamnya, ya.
mulai dari kaos, ada yang berbentuk gaun, ya, yaitu sekarang sudah disediakan oleh masing-masing toko atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Ya, segala bentuk pakaian sekarang sudah banyak jenisnya, dari bahannya, dari modelnya, dari ukurannya, ataupun warna atau corak. Ya, ini sangat diperhatikan oleh para perusahaan dalam menciptakan atau memproduksi tentang fashion, karena fashion ini sangat-sangat berkembang pesat, ya, apalagi dalam kurun tertentu selalu berubah atau berganti, ya. Misalnya sekarang modelnya model A dengan warna kuning misalnya, sehingga perusahaan memprioritaskan membuat atau memproduksi, menyediakan produk yang lagi disenangi, lagi tren, lagi in, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut menyediakan pilihan-pilihan warna, model, dan ukuran yang lainnya, karena tidak semua orang mempunyai keinginan atau kebutuhan yang sama. Berikutnya, barang pecah belah. Ya, barang pecah belah meliputi barang-barang yang sifatnya kelontongan dan barang bersifat mudah pecah. Ya, pasti kalian tahu apa sih Bu barang yang mudah pecah? Ya, kamu pergi ke dapur, misalnya di sana orang tuamu mempunyai koleksi, ada piring, ada gelas, ya, ada mangkok, ya, atau tempat saji yang lainnya yang terbuat dari kaca. Selain perabotan rumah tangga apa? Ada cermin, ya, cermin pasti terbuat dari kaca, ya. Apalagi Bu yang mudah pecah, ya, gelas, piring, ya, seperti itu. Termasuk yang tergolong dalam sifat kelontongan, ya, bisa sisir, ya, atau mungkin pembersih meja atau kursi, ya, apa itu, kemuncing, ya, itu juga termasuk barang pecah belah atau kelontongan. Jadi seperti itu. Sehingga barang dikelompokkan menjadi 4, ya, 4 golongan. Yang pertama, barang supermarket dibagi menjadi 5, yaitu departemen food, non food, ya, termasuk hot school dan departemen toys. Yang kedua, barang fresh. Yang ketiga adalah barang fashion atau sport. Yang keempat adalah barang pecah belah, ya. Untuk anak-anak yang di rumah, kalau memang ada pertanyaan silahkan nanti ditulis di kolom komentar, ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada ditulis ya di kolom komentar. Ya, boleh dilanjutkan. Seperti yang sudah Bu Eni sampaikan tadi, bahwasanya penataan produk atau display ditujukan untuk mempengaruhi, ya, calon konsumen supaya nanti bisa membeli produk yang kita tata atau display, ya. Kalau tataan atau pajangan kita nanti rapi, ya, sehingga nanti membuat konsumen merasa tertarik, ya. Apalagi nanti penataannya sesuai dengan klasifikasinya, sesuai dengan kelompoknya, ya. Kelompok ini bisa sesuai dengan jenisnya, bisa sesuai dengan ukurannya, bisa sesuai dengan warna juga bisa. Nah, tergantung pemilik toko mau menerapkan penataan produk seperti apa, dan harusnya mengikuti SOP dari penataan produk yang ada, ya. Bagaimana caranya? Itu tadi, jangan sampai dicampur baurkan. Artinya apa? Antara food dengan non food jangan boleh berdekatan atau tumpang tindih. Kalaupun berdekatan harus ada sekat, ada pembatasnya, supaya konsumen yang datang bisa melihat
produk ini produk minuman atau makanan atau yang non makanan atau minuman, termasuk untuk melindungi dari produk itu sendiri, barang itu sendiri, jangan sampai terkontaminasi. Apa itu? Ya, misalnya sabun dengan permen, ya harusnya aromanya rasanya coklat karena sabunnya mungkin beraroma melati. Nah ini ya, nanti akan mempengaruhi rasa dari produk foodnya tadi. Itu fungsi dari penataan produk sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure. Ya, penataan produk sering dikenal dengan istilah apa Nana? Display. Ya, seperti yang sudah Bu ini sampaikan tadi, display atau penataan produk itu sama. Artinya apa? Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemilik toko untuk menata atau memajang produk atau barang yang akan ditawarkan dengan cara demonstrasi atau menata dengan peragaan. Iya, seperti itu. Display adalah kegiatan suatu perusahaan untuk memajang barang dagangan baik dalam ruangan maupun di luar ruangan guna mempengaruhi calon konsumen agar terpikat terhadap barang dagangannya yang mereka jual. Ya. Saat ini para retail modern saling bersaing satu sama lainnya sehingga dituntut agar kreatif dan inovatif, memahami konsep serta memanfaatkan berbagai alat bantu display ya atau visual merchandising sebaik mungkin. Ya, jadi nanti dalam penataan sebuah produk kita sebagai pemilik toko ya, atau penjual bisa melengkapi atau memberi tambahan atau alat bantu supaya nanti barang yang kita tata nanti mendapatkan perhatian konsumen. Ya, alat bantunya apa? Ya, yang utama adalah lemari atau rak. Ya, seperti di toko-toko besar di supermarket itu biasanya sekarang bahan dari alat yang digunakan untuk menata itu sudah tidak terbuat dari kayu, tapi dari besi atau apa itu yang dikatakan ya seperti yang kuning, oranye atau merah itu ya seperti yang di supermarket itu. Kenapa? Ya memang seperti itu tuntutan tempat pajangan di saat ini ada standarnya. Itu selain lemari atau rak mungkin juga ada gantungan ya. Kalau misalnya itu produk kita adalah produk fashion. Bisa juga rak dalam bentuk dilipat. Ya, kalau yang digantung bajunya pakai gantungan. Ya. Nah, ini tujuan pelaksanaan display barang digolongkan menjadi dua. Yang pertama attention, yang kedua display. Ya, yang pertama, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pembeli. Dilakukan dengan cara menggunakan beragam warna, lampu, dan lain-lain. Artinya apa? Supaya nanti konsumen tertarik, ya, memberikan perhatian kepada konsumen, toko atau barang yang dipajang tadi dilengkapi dengan lampu yang mendukung, ya. Misalnya toko, ya lampunya harus terang, ya. Kemudian kalau di bidang pariwisata atau mungkin restoran ya disesuaikan dengan kebutuhan, jangan terlalu remang-remang, nanti takutnya kalau misalnya itu bidang boga atau restoran atau warung mau ngambil kecap keliru mungkin yang lainnya karena penerangan dari tempat tersebut kurang bagus ya. Kemudian mungkin ada AC ya, kipas angin bisa disesuaikan dengan tempat yang kita punya ya, kalau memang perlu kipas angin ya, kalau sudah ada budget atau modal lebih, uang lebih kita bisa pakai
AC. Karena apa? Antara AC dengan kipas angin pasti punya kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Sehingga semuanya tadi itu disesuaikan dengan kemampuan kita sebagai pemilik toko. Mau yang alat sederhana ya tambahannya, ataupun kita menggunakan perlengkapan atau peralatan yang sudah modern bahkan canggih ya. Seperti itu. Yang kedua ya, bertujuan untuk menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang sedang dipamerkan pada toko tersebut. Setelah memasuki toko kemudian melakukan pembelian ya. Biasanya kita kalau datang ke toko ya, masuk, apa yang kita lakukan? Pasti kita melihat ya situasi toko tersebut seperti apa ya, baik dari seorang pramuniaganya ya, penjualnya atau pelayannya, termasuk melihat keberadaan barang yang ada di dalam toko ya, seperti apa barangnya. Oh, barangnya bagus-bagus. Oh, ini barangnya kok baru ya. Nah, seperti itu. Pasti setiap orang akan memberi penilaian seperti itu terhadap toko yang dia tuju. Nah, ini supaya nanti seorang pembeli, konsumen datang dan memasuki toko kita merasa ada keinginan untuk membeli, tertarik. Nah, ini supaya nanti penataan barangnya dilakukan dengan seksama sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kita dalam kesempatan ini membahas tentang tingkatan produk ya, yang mana dibagi menjadi 3, produk inti, produk berwujud, dan produk tambahan. Yang kedua adalah pembagian atau pengelompokan barang-barang yang ada di supermarket. Ya, ada barang supermarket yang dibagi menjadi 5 ya. Ya, kemudian ada barang fresh, kemudian fashion dan sport. Yang terakhir adalah barang pecah belah. Ya, dari penataan produk tadi mempunyai 2 tujuan ya, seperti yang ada di layar, yaitu yang pertama attention, yang kedua adalah desire. Ya. Demikian anak-anak pertemuan kali ini yang boleh disampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalaupun ada yang masih belum mengerti, silahkan nanti ditulis pertanyaan pada kolom komentar. Oke, untuk tugas dan lain-lainnya termasuk materi nanti bisa Bu Eni share lagi di kelas Google Room. Sekian anak-anak, terima kasih sudah mengikuti materi yang Bu Eni sampaikan pada hari ini, dan tentunya kamu di rumah harus tetap menjaga kesehatan ya, dan selalu berdoa semoga selalu mendapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Bu Eni akhiri sampai di sini. Selamat bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.